Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dalam video pembelajaran kita pada kali ini bersama saya. Kita akan membahas tentang prinsip dasar operasional bank syariah yang dimana pada mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Rijal, MSI, AK, CMA, CSRS, CSRA pada mata kuliah akuntansi syariah. Adapun pada presentasi ini bersama saya Ferdi Akbar Tanjung, NIM 7231220014 dan rekan saya Nuhia Besinaga, NIM 7231220009. Baik, kami dari kelompok 2 akan membahas beberapa materi, yaitu ada 6 materi terkait tentang bank syariah, yaitu yang pertama mengenai apa pengertian prinsip dasar operasional bank syariah secara etimologis dan menurut para ahli. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan prinsip simpanan murni atau al-wadiyah. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil atau sirkah. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan prinsip jual beli atau al-tizrah. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan prinsip sewa atau al-izarah. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan prinsip pi atau jasa al-az wal umulah. Baik teman-teman, langsung saja untuk pemateri yang pertama akan membawakan materi satu, 2, 3, dan 4 yang akan dibawakan oleh rekan saya Nuh Yabes Sinaga. Dipersilakan. Baik, terima kasih buat moderator atas eh, materi atau presentasi yang telah dibagikan di awal. Nah, baik teman-teman, pada hari ini kita akan bahas itu mengenai pengertian daripada apa itu prinsip dasar operasional bank syariah. Nah, nanti kita akan bahas juga mengenai apa itu prinsip bagi hasil, nanti kita bahas juga mengenai simpanan murni, dan kita akan bahas juga mengenai apa itu prinsip daripada jual beli. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai apa sih itu prinsip daripada dasar operasional bank syariah. Nah, kalau kita lihat secara etimologis, prinsip prinsip itu adalah sebuah dasar atau asas atau juga kebenaran pokok yang menjadi landasan berpikir dan bertindak. Nah, artinya prinsip ini adalah tonggak penting dasar yang harus dilakukan dalam kita berpikir atau juga bertindak. Nah, lalu apa sih itu operasional? Nah, kalau operasional itu berarti kita melakukan pelaksanaan kegiatan yang secara nyata. Sedangkan kalau kita masuk kepada apa itu bank syariah, maka bank syariah itu adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam atau juga syariah. Nah, jadi kalau kita gabungkan secara keseluruhan, apa sih itu jadi prinsip dasar daripada bank syariah? Jadi kalau kita gabungkan, jadi prinsip dasar bank syariah itu atau prinsip dasar operasional bank syariah itu adalah sebagai asas atau juga pokok atau juga digabungkan asas-asas pokok yang menjadi pedoman atau juga yang menjadi landasan dalam melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan perbankan agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang mana kita pakai perbankan ini adalah perbankan syariat Islam. Nah, kalau kita masuk kepada menurut para ahli juga, menurut Rijal Yaya atau juga Aji Erlangga, kita next. Kalau kita masuk kepada menurut para ahli, teman-teman bisa juga baca, yaitu kalau dari Rijal Yaya dan juga Aji Erlangga serta Ahim Abdurrahim pada tahun 2009 dalam bukunya Akuntansi Perbankan Syariah, mereka menyatakan bahwasannya akuntansi atau dasar operasional bank syariah itu adalah teori dan praktek kontemporer di mana prinsip dasar operasional bank syariah itu merupakan seperangkat yaitu aktivitas juga atau aturan yang mengatur mekanisme penghimpunan dana dan juga penyaluran dana serta pemberian jasa keuangan yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah dan juga menghindarkan dari riba, gharar, dan juga maisir. Nah, lalu kalau menurut ahli daripada Adi Warman Akarim 2017, maka beliau menegaskan bahwasanya operasional bank syariah itu adalah sebuah aspek yang harus mengacu pada prinsip-prinsip akad
akad ya teman-teman yang ditetapkan dalam fikih muamalah, di mana itu juga setiap transaksi itu harus mengandung unsur keadilan, lalu keterbukaan, lalu juga berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, jadi kalau secara demikian, kegiatan perbankan syariah itu tidak hanya menekankan pada aspek keuntungan finansial, tapi juga nilai moral dan juga sosial yang melekat di dalam hukum Islam. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui daripada pengertian dari prinsip dasar operasional bank syariah ini, maka kita masuk kepada poin kedua, materi kedua, mengenai apa itu sih prinsip simpanan murni atau al-wadiyah. Nah, al-wadiyah ya teman-teman ya, kita masuk next. Nah, kalau kita masuk, apa sih itu prinsip simpanan murni atau al-wadiyah? Karena kita berdasarkan materi kita itu prinsip operasional bank syariah, maka kita akan mempelajari mengenai prinsip-prinsip yang tadi sudah saya sampaikan. Nanti kita akan bahas. Yang pertama itu kita akan bahas terlebih dahulu, yaitu mengenai prinsip simpanan murni. Nah, prinsip simpanan murni ini adalah merupakan salah satu dasar penting dalam kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah. Yang mana kalau kita lihat ya dari secara etimologis, kata al-wadi'ah berasal dari bahasa Arab wada'a yadu wadi'ah. Ya berarti menitipkan sesuatu kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan pada waktunya. Nah, yang mana dalam perbankan syariah ini prinsip al-wadi'ah ini digunakan pada produk tabungan dan juga giro, di mana nasabah itu bertindak sebagai penitip dana atau muwadi dan bank bertindak sebagai penerima titipan. Nah, artinya kalau dalam simpanan murni atau al-wadiyah ini terdapat dua, yaitu penitip dana dan juga penerima penitip. Siapa penitip dana? Yaitu nasabah. Siapa penerima titipan? Yaitu bank syariah itu sendiri. Nah, jadi kalau dibagi menjadi dua juga nih teman-teman pada prinsip simpanan murni ini. Yang pertama nanti kita akan bahas next, yaitu wadi ayat al amanah. Lalu kedua wadi ayat ad damana. Nah, jadi secara umum itu terdapat dua bentuk utama prinsip wadiah yang ditetapkan dalam praktik ekonomi Islam. Oke, yang kita pertama bahas itu adalah prinsip wadiah yad al amanah. Nah, jadi kalau dalam sistem atau secara umum bentuk utama prinsip al wadiah ini, yang pertama itu kita bahas tuh wadiah yad al amanah itu artinya bahwasanya bentuk titipan murni yang tidak boleh dimanfaatkan. Ingat teman-teman, dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Artinya, dalam akad ini, bank itu hanya berfungsi sebagai penjaga atau juga pengaman dana saja. Dana yang dari mana? Dari nasabah yang telah diberikan. Nah, tanpa juga memiliki hak untuk menggunakan atau mengelola dana tersebut. Nah, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan dana, bukan karena kelalaian bank, maka bank itu tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Nah, akad ini menunjukkan bahwa bentuk kepercayaan penuh dan nasabah itu kepada bank untuk menjaga hartanya. Artinya seperti ini, kalau kita menitipkan dana kita, menitipkan harta kita kepada bank syariah atau kepada penerima titipan, otomatis bank atau harta yang kita titipkan ke bank itu tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh bank tersebut. Kita hanya menitipkan harta kita, kita hanya menitipkan kekayaan kita atau juga uang kita lah dalam kategori itu kepada eh, penerima titipan. Nah, bank itu, si bank syariah atau bank itu sendiri tidak boleh menggunakan atau mengelola dana tersebut. Nah, itulah sistem wadiah yad al-amanah. Nah, kalau kita masuk poin kedua, yaitu poin wadiah yad ad-damana. Nah, ini berbeda lagi konsepnya. Kalau tadi kita menitipkan dana kita, lalu pengelola nggak boleh mengelola. Nah, kalau di wadiah ini kebalikannya. Di mana kalau dalam sistem wadiah yad ad-damana ini, artinya bentuk titipan itu di mana pihak penerima titipan, yaitu si bank itu sendiri, bank yang diperbolehkan untuk memanfaatkan dana titipan tersebut dalam kegiatan operasional perbankan, mungkin seperti pembiayaan atau juga investasi, yaitu dengan catatan bank itu wajib nih menjamin pengembalian dana tersebut kapan saja ketika nasabah itu mengkendakinya. Nah, dalam hal ini tanggung jawab penuh atas dana titipan itu berada pada pihak bank, meskipun juga nasabah itu tidak memperoleh imbal hasil seperti bunga nih, tapi bank juga dapat memberikan juga bonus atau berupa hibah sukarela nih terhadap bentuk apresiasi tanpa ada yang namanya kewajiban hukum untuk memberikannya. Artinya kita memberikan dana, kita pemberi dana dan kita menitipkan dana kita kepada bank, bank itu tidak akan memberikan bunga tetapi memberikan bonus.
itu berupa hibah ya, walaupun itu tidak sebagai bentuk kewajiban, tetapi itu berbentuk sukarela daripada pihak bank kepada kita, para pemberi dana seperti itu. Nah, kita next. Nah, kedua, kita bahas itu mengenai prinsip bagi hasil. Kalau tadi kita bahas tentang al-wadi'ah, berarti itu tentang titip menitip dana kita antara penitip dan juga penerima titipan dana. Nah, kalau kita bahas mengenai tentang prinsip bagi hasil atau syirka ini, kita baca atau kita lihat nih di PPT supaya kita paham bahwasanya prinsip bagi hasil itu atau syirka itu atau juga dikenal dengan prinsip bagi hasil. Nah, merupakan itu salah satu pilar utama juga ya teman-teman dalam sistem keuangan dan juga perbankan syariah. Nah, kalau kita lihat secara etimologis, kata syirka itu berasal dari bahasa Arab syaraka yang berarti bersekutu atau bermitra, atau juga dalam terminologi fik muamalahnya, syirka didefinisikan sebagai akad kerjasama nih antara dua pihak atau juga lebih yang sepakat untuk menggabungkan modal dan juga tenaga atau kalian guna menjalankan suatu usaha dengan pembagian hasil keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Nah, kita masuk kepada prinsip bagi hasil ini artinya juga kalau kita lihat eh, secara komprehensif bahwasanya prinsip bagi hasil ini kita lihat untuk cerminan atau juga semangat kebersamaan dan juga keadilan dalam Islam di mana setiap bank itu berpartisipasi secara aktif dalam menghasilkan keuntungan dan juga keuntungan yang bagaimana keuntungan yang halal dan juga yang risikonya secara proporsional. Di mana dalam sistem perbankan syariah ini prinsip syirka ini menjadi dasar utama bagi produk-produk pembiayaan dan juga investasi yang berorientasi pada kegiatan ekonomi real, tidak seperti sistem perbankan konvensional yang menggunakan bunga tetap atau juga tanpa memperhatikan hasil usaha daripada si pemilik usaha. Nah, dalam bank syariah ini mengedepankan keadilan dan juga keseimbangan antara pemilik modal atau sahibul ma'al ya, sahibul ma'al dan juga pengelola usaha atau mudari. Oke. Nah, jadi kalau kita dalam demikian tidak ada pihak yang dirugikan ya, tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Karena apa? Karena Bank Syariah ini melihat kalau rugi ya udah ruginya berarti ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang ada. Nah, jadi tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak karena keuntungan dan kerugian itu dibagi berdasarkan kesepakatan yang adil dan juga transparan. Kita lanjut, ada dua bentuk juga prinsip syirka ini yang diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Nah, yang pertama itu adalah mudarabah, artinya kemitraan antara pemilik modal dan juga pengelola usaha. Nah, atau yang kedua juga ada musyarakah, artinya kerjasama modal dan manajemen bersama. Nah, kita bahas yang pertama itu mengenai dengan apa itu mudarabah. Nah, kalau kita bahas dalam akad mudarabah ini adalah bentuk kerjasama antar dua pihak yaitu si pemilik modal atau syaibul ma'al dan juga pengelola usaha atau mudarib. Di mana dalam akad ini pihak pemilik modal itu menyediakan nih seluruh dana untuk membiayai suatu usaha, sedangkan pihak pengelola itu bertanggung jawab menjalankan kegiatan bisnis atau usahanya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, keuntungan yang dihasilkan dari usaha dibagi sesuai dengan nisbah atau rasio bagi hasil yang telah disepakati di awal. Bagaimana nih pembagian hasilnya? Apakah 50-50 atau pembagian hasil kerugiannya berapa? Itu disesuaikan dengan nisbah ya, dengan rasio bagi hasil yang sudah disepakati di awal. Nah, namun kalau terjadi kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal sepanjang bukan disebabkan oleh kelalaian atau juga penyalahgunaan atau juga kecurangan dari pihak pengelola. Nah, jadi prinsip mudarabah ini mencerminkan keadilan dan kepercayaan. Pihak pengelola diharapkan menjalankan usaha secara profesional dan amanah, sementara pemilik modal tidak boleh menuntut keuntungan tetap. Karena hasil usaha itu kan tergantung pada kinerja real kegiatan daripada usaha tersebut. Nah, jadi kalau dalam sistem konteks perbankan syariah ini, akad ini yang pada mudharabah ini diterapkan pada produk seperti tabungan mudharabah dan juga deposito mudharabah, di mana nasabah itu bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola dana. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan usaha kemudian dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan. Nah, kalau mudharabah ini artinya kita contohnya ada yang memberikan modal. Nah, otomatis si pengelola modal ini atau juga pengelola usaha ini harus memberikan juga nih keuntungan kepada si pemilik modal. Nah, itulah mudharabah, di mana pengelola mengelola dana yang ada, namun si pemilik modal tidak boleh menuntut keuntungan tetap. Karena apa? Karena kan berdasarkan
usaha yang real, usaha yang nyata, artinya kalau rugi ya harus ditanggung juga dong, gitu ya. Oke, kita masuk kepada musyarakah. Nah, kalau musyarakah ini artinya kerjasama modal dan juga manajemen bersama. Artinya kan musyarakah ini merupakan kerjasama antara dua pihak atau juga lebih, di mana masing-masing pihak itu menyertakan modal dan juga ikut menanggung risiko serta keuntungan secara dengan sesuai dengan proporsi atau sesuai dengan porsinya ya, porsi kontribusinya masing-masing. Nah, lalu dalam akad ini atau dalam bentuk kedua musyarakah ini, itu pihak memiliki hak untuk turut serta dalam pengelolaan usaha dan juga pengambilan keputusan. Nah, bentuk kerjasama ini menggambarkan juga kemitraan sejajar, bukan lagi hubungan kreditur-debitur sebagaimana dalam sistem konvensional. Nah, artinya begini, kalau tadi mudharaba itu adalah pemilik modal dan juga pengelola, kalau di musyarakah ini pemilik modal bersama, pengelola bersama, sehingga keputusan yang diambil juga secara bersama-sama. Jadi keuntungan dan kerugian itu ditanggung bersama-sama. Nah, jadi dengan demikian, kalau prinsip bagi hasil sirka ini bukan hanya lagi mekanisme ekonomi, tetapi juga melainkan sebagai konsep moral dan juga sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan juga kebersamaan. Nah, melalui penerapan prinsip ini, Bank Syariah itu juga tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tapi juga sebagai wadah pembentukan kerjasama yang berdasarkan pada etika Islam. Nah, kita masuk kepada prinsip jual beli atau altijara. Nah, kalau kita masuk kepada prinsip jual beli ini, kita harus tahu dulu kata tizara itu berasal dari mana, yang berarti kalau kita lihat itu tizara itu artinya perdagangan atau jual beli yang dilakukan secara sukarela, saling ridho dan juga bebas dari unsur riba maupun gharar atau ketidakjelasan. Nah, dalam konteks perbankan syariah ini, prinsip ini menjadi dasar nih bagi transaksi pembiayaan yang berorientasi pada kegiatan ekonomi real, bukan sekedar transaksi uang dengan uang seperti yang terjadi dalam sistem konvensional. Nah, kalau kita lihat prinsip daripada jual beli ini, artinya dalam praktik ini altijara ini digunakan pada berbagai jenis pembayaran juga teman-teman atau pembiayaan, yaitu berbasis jual beli barang atau jasa secara nyata. Yang mana pada prinsip ini Bank Syariah berperan sebagai penjual barang, bukan sebagai pemberi pinjaman. Yang mana keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari bunga, melainkan dari margin keuntungan yang disepakati di awal antara pihak bank dan juga nasabah. Nah, lalu ada juga nih bentuk penerapan utama daripada prinsip altijara ini. Kita lanjut. Nah, prinsip jual beli pada altijara ini kita bagi nih teman-teman menjadi tiga, yang mana pertama itu adalah murah baha, yaitu apa? Yaitu akad jual beli barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Lalu apa? Yaitu ada salam, yaitu akad jual beli di mana pembayaran itu dilakukan di muka atau tunai, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati. Lalu ada istina, yaitu akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu di mana proses produksinya dilakukan setelah akad disepakati. Kita bahas ya teman-teman. Yang pertama itu adalah murabaha. Nah, murabaha ini artinya kalau kita lihat bahwasanya dalam akad ini bank terlebih dahulu ini membeli barang. Artinya bank itu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali nih kepada nasabah. Nah, lalu dengan harga jual yang mencakup margin keuntungan, di mana pembiayaan itu dapat dilakukan secara tunai atau juga angsuran dalam jangka waktu tertentu. Dalam murabaha ini merupakan akad yang paling banyak digunakan nih oleh perbankan syariah, di mana di Indonesia ya, karena strukturnya yang sederhana, lalu risikonya terstruktur atau terukur juga, dan juga sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Nah, contohnya itu apa? Contoh ini adalah seperti pembelian kendaraan bermotor, atau juga rumah, atau juga barang modal usaha, yang mana bank ini membeli barang sesuai dengan dari pemasok, ya, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang disepakati. Nah, lalu yang kedua itu salam. Salam itu maksudnya gimana? Nah, kalau dalam salam ini, akad ini biasanya digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian, peternakan, atau juga usaha produktif lainnya, yang mana hasil produknya ini, hasil produksinya belum tersedia pada saat akad dilakukan. Nah, di mana pada akad ini, akad salam ini, petani juga atau produsen dapat nih memperoleh yang namanya modal kerja di awal untuk memproduksi barang yang dipesan. Prinsip ini juga sangat membantu sektor pertanian untuk membantu likuiditas atau juga kas mereka sebelum atau juga
keuangan mereka nih sebelum masa panen. Nah, yang ketiga itu adalah istimna. Ini yang mana pada istimna ini yang sudah saya katakan tadi bahwasanya akad ini sering digunakan pada proyek konstruksi dan juga pembuatan kapal, bangunan atau juga kendaraan. Yang mana dalam prakteknya ini Bank Syariah itu bertindak nih sebagai penyedia dana atau juga sebagai pemberi nih atau pembeli ya atau pembeli pesanan. Yang mana juga kemudian menunjukkan pihak ketiga untuk memproduksi barang sesuai dengan pesanan nasabah seperti itu. Nah, kalau kita lagi lihat secara operasional juga, bahwasanya akad jual beli ini seperti murabahah ini, ya, kalau kita lihat penerapan prinsipnya ini menerapkan juga nih fungsi sosial ekonomi Islam dengan menghubungkan apa pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan modal kerja dalam bentuk transaksi real. Nah, yang mana hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan antara kepentingan individu dan juga masyarakat. Nah, jadi dengan demikian, prinsip al-tijarah ini tidak hanya menjadi dasar transaksi ekonomi syariah, tetapi juga menjadi implementasi nilai-nilai moral dan juga etika Islam dalam kegiatan bisnis. Nah, jadi itulah mengenai yang sudah saya bagikan. Saya sudah bagikan tadi tentang pengertian daripada prinsip dasar eh, operasional bank syariah, saya sudah bagikan prinsip simpanan murni, lalu sudah saya bagikan prinsip bagi hasil dan juga prinsip jual beli. Nah, selanjutnya teman saya akan bahas mengenai tentang prinsip sewa dan juga nanti akan bahas juga kepada kita mengenai prinsip fee atau jasa atau al-aswar mula. Nah, baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dari saya Nuya Bisnaga. Kemungkinan juga nanti saya akan membagikan di sesi berikutnya sampai ketemu nanti di lain waktu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Saudara Firdi Akbar untuk menyampaikan materinya. Kasih kepada saudara Nuhya Sinaga yang udah memaparkan materinya cukup jelas tadi ya teman-teman. Mulai dari materi 1, 2, 3, dan 4. Baik teman-teman, yang kelima saya akan bahas mengenai prinsip sewa atau al-izara. Di sini mengenai prinsip sewa atau al-izra, di mana kita tahu secara bahasa al-azru berarti upah atau imbalan dalam konteks perbankan syariah. Nah, dalam al-izra sendiri berarti akad sewa yang menyewa antara bank dan nasabah, di mana dalam pihak nasabah membayar imbalan atau uzra untuk menggunakan sesuatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, teman-teman. Namun, dapat kita ingat kembali bahwa kepemilikan barang tetap memiliki atau dimiliki oleh bank yang berpindah hanya hak guna atau bukan hak milik dari bank tersebut. Nah, perbedaan utama dengan pinjaman konvensional yaitu kalau di bank biasa, uang ini dipinjamkan lalu dikembalikan dengan bunga, teman-teman. Tetapi dalam bank syariah, barang atau jasa yang disewakan bukan hanya uang dan eh, jasa bukan hanya disewakan, akan tetapi dalam bank syariah, barang atau jasa yang disewakan bukan uangnya dan keuntungan yang diperoleh dari biaya sewa atau uzra bukan dalam bentuk bunga. Nah, seterusnya adapun secara umum terdapat dua bentuk utama dari akad izra dalam bentuk perbankan syariah. Yang pertama yaitu izra murni atau sewa biasa. Ini seperti sewa pada umumnya, teman-teman. Setelah masa sewa selesai, barang akan dikembalikan kembali kepada pemiliknya. Contohnya, bank membeli alat berat, lalu menyewakannya kepada perusahaan konstruksi selama 2 tahun. Setelah masa sewa selesai, alat akan dikembalikan ke bank, yang dimana nantinya dalam kesepakatan awal akan ada kesepakatan antara pihak bank dan nasabah penyewa itu perusahaan untuk berapa nilai untuk sewa dari alat berat tersebut, teman-teman. Yang kedua ada Izra Mutahiyah Bitamali atau IMBT, yaitu sewa yang bisa diakhiri dengan kepemilikan. Contohnya, nasabah menyewa rumah dari bank selama 10 tahun. Setelah masa sewa selesai, rumah bisa menjadi milik nasabah sesuai dengan kesepakatan di awal, teman-teman.
Nah, selanjutnya ada syarat sah ijrah. Ada 4 konsep utama syarat sah jual beli atau al-ijrah ini. Yang pertama, teman-teman, ada pihak yang berakad atau antara bank nasabah, tentu saja antara seseorang yang kelebihan dana dengan orang yang kebutuhan dana, yaitu dari pihak bank dan penyewa atau nasabah itu sendiri. Yang kedua, teman-teman, adanya objek sewa harus barang yang halal dan bermanfaat. Yang ketiga, teman-teman, adanya imbalan atau uzrah dan jangka waktu yang harus jelas dan harus disepakati bersama teman-teman, yaitu antara pihak nasabah dan pihak perbankan. Nah, yang keempat, teman-teman, ada ijab kabul. Nah, ijab kabul sendiri merupakan kesepakatan di awal antara kedua belah pihak yang dilakukan secara sukarela. Nah, semua unsur ini menunjukkan bahwa al-Izra ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial antara kedua belah pihak. Nah, selanjutnya teman-teman, adapun kesimpulan dari al-Izra ini sendiri yaitu merupakan prinsip yang memungkinkan masyarakat menggunakan aset produktif tanpa harus memiliki barang langsung atau jasa langsung, dan bank memperoleh pendapatan yang halal, adil, dan bermanfaat sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam. Dengan begitu, sistem ini bukan hanya efisien secara ekonomi, akan tetapi juga membawa keberkahan dan nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Nah, materi yang terakhir, teman-teman, yaitu mengenai prinsip fee atau jasa al-az wal umulah, yang di mana selanjutnya kita membahas tentang al-az wal umulah dari kata al-azru berarti upah dan umulah berarti komisi atau fee. Nah, dalam prinsip ini digunakan untuk layanan jasa atau non pembiayaan di bank syariah. Artinya, bank tidak membiayai atau menyewakan barang, tetapi memberikan jasa tertentu kepada pihak nasabah, teman-teman. Nah, adapun bentuk-bentuk layanan berbasis fee di bank syariah, yang pertama yaitu layanan transfer yang berupa bank membantu nasabah mengirimkan uang ke dalam atau luar negeri, lalu memperoleh biaya administrasi sebagai imbalan jasa. Nah, yang kedua, teman-teman, ada layanan inkanso atau keliling, yaitu bank mengurus penagihan atau pembayaran antar bank dan memperoleh fee atau layanan tersebut. Nah, yang ketiga, ada layanan penukaran valuta asing, di mana bank berperan untuk menukar mata uang asing dengan margin keuntungan tertentu tanpa spekulasi sesuai prinsip syariah. Yang keempat, ada layanan pengurusan dokumen seperti pengurusan letter of credit, bank garansi, atau pengelola dana proyek di mana bank bertindak sebagai perantara dan mendapat uzra. Nah, yang terakhir yaitu layanan kartu atau e-banking, yaitu merupakan kartu pembiayaan syariah atau mobile banking di mana bank mendapat imbalan dari biaya keanggotaan administrasi atau transaksi, teman-teman. Nah, adapun akad yang digunakan biasanya menggunakan akad wakalah bil uzrah, yaitu akad perwakilan dengan imbalan jasa, teman-teman, di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan sesuatu atas nama, misalnya mentransfer uang atau mengurus dokumen, dan bank mendapatkan fee yang disepakati di awal, transparan dan adil. Nah, adapun contoh nyatanya, seorang nasabah ingin mentransfer uang ke luar negeri. Ia memberikan kuasa ke bank untuk melakukannya, dan bank tersebut kemudian menjelaskan tugas itu dan mendapatkan biaya administrasi sebagai uzra atau upah. Dan uzra tersebut tidak ada bunga, tidak ada riba, hanya imbalan jasa. Ingat ya teman-teman, hanya imbalan jasa. Nah, jasa tersebut dibukukan dalam bentuk halal dan nyata. Kesimpulannya,
Al-Az wal Umula ini menegaskan bahwa pendapatan bank syariah harus berasal dari jasa nyata, bukan dari bunga atau spekulasi. Nah, prinsip ini menumbuhkan budaya profesionalisme, kejujuran, dan keberkahan dalam sistem keuangan modern. Baik, teman-teman, itulah dia video materi mengenai eh, perbankan syariah. Yang selanjutnya, kita akan memasuki kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudara Nuyabi Sinaga. Kepada Saudara Nu, saya persilakan. Nah, baik teman-teman, tadi itu pemaparan materi kami dari kelompok 2, saya Nuya Bisnaga dan juga rekan saya tadi Ferdi Akbar Tanjung telah menyampaikan materi mengenai prinsip dasar daripada operasional bank syariah. Nah, tiba saatnya kita pada hari ini memasuki pada kesimpulan dari materi kami, yaitu dari materi yang telah kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Nah, lalu apa sih kesimpulannya? Nah, berdasarkan dari pembahasan yang telah kami sampaikan tadi mengenai prinsip dasar daripada operasional bank syariah, lalu ada prinsip dasar simpanan murni, lalu ada prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewa dan juga prinsip fee atau jasa. Nah, kesimpulannya adalah bahwasanya prinsip dasar itu yang semua telah kami sampaikan tadi itu bahwasanya prinsip dasar operasional bank syariah menjadi pondasi utama dalam menjalankan aktivitas lembaga keuangan yang mana pada itu berlandaskan dalam syariah Islam. Nah, tadi kelima prinsip yang sudah kami jelaskan, ini menggambarkan bahwasanya sistem keuangan yang adil dan juga transparan dan juga berorientasi pada kemaslahatan umat. Nah, jadi melalui prinsip-prinsip yang telah kami sampaikan, yang telah kami jelaskan kepada kita semuanya, bahwasanya Bank Syariah ini tidak hanya berfungsi nih sebagai lembaga pengimpun dan juga penyalur dana, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan dan juga sebagai salah satu instrumen keuangan nih untuk membangun ekonomi yang lebih etis dan juga lebih berkeadilan. Nah, perlu juga teman-teman ingat bahwasanya akuntansi syariah ini berbeda daripada konvensional yang mana berprinsip pada keadilan dan juga kebersamaan dan juga kemaslahatan umat. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman penjelasan dan pemaparan materi kami pada hari ini. Kira-kira nanti kalau ada pertanyaan bisa dibuat di kolom pertanyaan, kalau juga tidak ada tidak masalah. Nah, demikian video pembelajaran kami pada hari ini. Kami harap teman-teman paham dan juga mengerti seputaran daripada materi kami mengenai prinsip dasar operasional bank syariah dan semoga ilmu ini bermanfaat kelak di masa yang akan datang. Saya Nunya Bisnaga akan menutup daripada video pembelajaran ini dan rekan saya juga yang mewakili Ferdiak Bertanjung yang telah menyampaikan pembukaan di awal. Maka oleh sebab itu saya akan menutup di sesi penutup pada hari ini. Terima kasih teman-teman buat waktu dan kesempatannya. Terima kasih untuk menonton video ini dan kita semuanya sehat-sehat pada hari berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.